Gimana kalau sekolah S1-nya itu di Indonesia? Apakah kita bisa kerja di Jepang? Itu merek yang terkenal banget di Jepang. Aku udah masuk ke interview terakhir, tapi aku nggak lolos di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, Maido desu. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Manabu Jepang bersama Galih Santoso. Nah teman-teman, hari ini aku mau share ke kalian tentang kerja di Jepang, guys. Nah, kerja di sini adalah dalam artian kalian kerja sebagai ekspatriat ya, kerja office. Jadi kalian kerja di Jepang dengan standar Jepang dan dengan persyaratan yang sama dengan orang Jepang ya. Jadi di sini aku bicara kerja di Jepang itu konteksnya bukan kita untuk magang atau kayak gitu. Jadi di sini kita kerjanya itu kerja sebagai ekspatriat, yaitu kerja nanti kerja office sesuai dengan skill yang kita miliki. Nah, jadi gini guys, pada umumnya ya, orang asing termasuk juga orang Indonesia yang kerja di Jepang, itu latar belakangnya mereka menempuh studi S1 itu di Jepang. Jadi mereka lulus di salah satu universitas di Jepang, terus kemudian langsung cari kerja di Jepang. Nah, itu untuk case yang pertama ya. Nah, kemudian gimana kalau sekolah S1-nya itu di Indonesia? Kita udah punya ijazah S1 di Indonesia sesuai dengan jurusan masing-masing, apakah kita bisa kerja di Jepang? Jawabannya bisa. Nah, ini untuk case yang kedua. Nah, untuk case yang kedua ini itu sama dengan case yang aku jalanin. Jadi aku akan bahas secara detail untuk case yang kedua. Untuk yang kedua di video ini, tapi secara umum tahapannya nanti akan sama dengan yang menempuh studi S1 di Jepang juga. Nah guys, langsung aja, aku udah ada beberapa poin yang akan aku jelasin pada video ini tentang gimana caranya kita untuk bisa dapat kerja di Jepang. Nah, yang pertama itu adalah apa sih syaratnya untuk bisa cari kerja di Jepang? Yang pertama itu adalah bahasa Jepang. Jadi kalian harus bisa bahasa Jepang untuk bisa cari kerja di Jepang. Nah, gimana untuk persyaratan kemampuan bahasa Jepangnya sampai selevel apa sih? Nah, kalau kita bicara JLPT, Japanese Language Proficiency Test, itu kalian minimal ada sertifikat N2. Ini minimal ya guys ya. Minimal N2, tapi dengan catatan kalian harus pinter kaiwa. Jadi kalian harus master di kaiwa. Kalian harus pinter ngomong. Tapi kalau kalian nggak begitu pinter ngomong, kalian paling nggak harus punya N1. Kenapa? Karena gini guys. Jadi di Jepang itu, orang asing di Jepang yang tinggal di Jepang punya sertifikat N2 itu bukan suatu hal yang wah, bukan suatu hal yang luar biasa. Ada banyak sekali. Jadi bayangin aja kalau kalian cuma punya N2, apalagi N3 ya, itu saingan kalian tuh akan banyak banget dan bakalan susah untuk bisa menang dari persaingan, dari kompetisi cari kerja itu ya. Nah, tapi kalau kalian punya N1 itu akan lebih mempermudah. Nah, yang kedua yaitu ijazah S1. Jadi ijazah S1 ini tetap penting untuk nanti di seleksi berkas. Jadi mereka perusahaan yang ingin merekrut kalian itu pasti pengen tahu kalian lulusan universitas mana, walaupun itu universitasnya di Indonesia ya. Mereka pengen tahu terus kalian jurusannya apa, backgroundnya. Apakah kalian sosial atau kalian science. Mereka pengen tahu itu. Nah, yang ketiga yaitu skill bahasa Inggris. Ini kalau bisa ya. Kalau bisa itu lebih bagus. Karena apa? Karena begini ya guys, yang dari pengalaman aku sendiri ya. Jadi mindsetnya orang Jepang itu ketika mereka dengar orang asing nggak tahu itu dari negara mana, mereka mikirnya itu dia pasti bisa bahasa Inggris. Ini mungkin salah satu mindset yang keliru dari orang Jepang. Tapi memang begitu kenyataannya. Jadi walaupun bukan negara-negara yang berbicara bahasa Inggris, bukan native-nya bahasa Inggris seperti di negara-negara Asia Tenggara, tapi mereka tetap mikirnya kamu orang asing kan? Oh berarti kamu jago bahasa Inggris dong. Padahal kan nggak semua. Nah, jadi di situ ketika kita nggak bisa bahasa Inggris, nanti akan dipikir, oh dia ini berarti nggak begitu baguslah secara kemampuan. Nah, jadi akan lebih bagus lagi kalau kita bisa bahasa Inggris. Nah, selanjutnya adalah kapan waktunya untuk kita cari pekerjaan di Jepang. Nah, jadi gini guys, untuk yang case yang pertama tadi, yang sekolah sarjana di Jepang 4 tahun itu di tahun keempat. Jadi tahun terakhir di Jepang itu, mahasiswa tahun keempat itu mereka akan ikutin Shokatsu atau Shushoku Katsudo. Jadi mereka bakalan ikut seminar, terus wawancara segala macam itu ya. Nah, untuk case yang case kedua, itu kan aku sekolah bahasa Jepang 1 tahun. Nah, kalau kalian belum lihat gimana ceritanya tentang sekolah bahasa Jepang, ada di video aku pertama kali dulu. Kalian bisa cek dulu kalau misalnya mau lihat ya tentang sekolah bahasa Jepang. Nah, karena sekolah bahasa Jepang aku cuma setahun, jadi visa aku tuh setahun 3 bulan. Nah, setelah visa aku itu habis, sebelum visa aku itu habis, jadi aku masih punya waktu sekitar 4 bulan. Jadi setelah aku lulus itu. Nah, jadi aku memanfaatkan waktu itu untuk langsung shukatsu di Jepang, langsung cari kerja. Nah, jadi untuk waktunya itu adalah periodenya itu adalah 1 tahun ya. Nah, selanjutnya adalah gimana cara daftarnya? Gimana cara cari informasi tentang cari kerja di Jepang? Nah, jadi gini, sama seperti halnya di Indonesia, di Jepang pun itu ada perusahaan penyedia lowongan pekerjaan. Jadi ada beberapa website yang sangat terkenal yang mereka ini menyediakan berbagai macam lowongan pekerjaan, tempat nantinya para mahasiswa
mendaftarkan diri terus kemudian mencari pekerjaan ya. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan kasih tahu kalian 3 aja website yang dulunya aku pakai juga dan merupakan perusahaan besar di Jepang, yaitu ada Rikunavi Next. Terus yang kedua itu Mynavi, terus yang ketiga itu Recruit Agent. Pada dasarnya layanan yang mereka berikan itu sama aja, tapi memang ada banyak perusahaan ya dan ada berbagai macam bidang. Itu nanti mereka ada brandnya di situ. Ada yang nantinya itu akan lebih banyak untuk layanan servis segala macam, ada untuk manufacturer kayak gitu ya. Tergantung nanti kalian pengen kerjanya di perusahaan seperti apa. Nah, selanjutnya guys, kalian harus ikut seminar umum. Jadi ada yang namanya seminar umum, itu dalam bahasa Jepangnya itu Godo Setsumekai. Ini biasanya dilaksanakan di kota-kota besar di Jepang. Jadi kalau di daerah timur itu di Tokyo, di ibu kota di Tokyo. Kalau di daerah barat di Kansai ini di Osaka. Terus ada juga di Fukuoka ya kayaknya ya. Nah, tapi tergantung skalanya ya. Di setiap kota itu hampir ada, tapi tergantung skalanya. Untuk yang paling besar itu ya di Tokyo. Terus yang untuk skala keduanya itu ada di Osaka. Nah, jadi kalian harus datang ke sana. Jadi di sana itu tempat perusahaan seluruh Jepang, di seluruh Jepang, baik itu perusahaan Jepang maupun perusahaan asing yang ada di Jepang, itu mereka bakalan bikin kayak stand-stand gitu, booth gitu untuk promosiin perusahaan mereka. Jadi perusahaan mereka itu bergerak di bidang apa, mereka punya produk apa, mereka punya layanan apa gitu, nanti mereka bakalan presentasi. Nah, setiap mahasiswa itu bisa keliling-keliling booth gitu. Terus kalian bisa dengerin presentasinya mereka di booth-booth yang kalian minati. Jadi misalnya pengen perusahaannya yang bergerak di bidang manufacturer misalnya, atau yang di layanan jasa kayak gitu. Kalian bisa dengerin aja presentasinya. Nah, setelah itu ketika kalian berminat, kalau kalian minat dengan perusahaan itu, kalian bisa langsung kontak ke mereka atau minta brosurnya, minta data-data dari mereka, terus nanti kalian bisa ikut seminar perusahaan. Jadi ada nanti seminar perusahaannya tersebut ya. Nah, jadi mereka akan kasih presentasi yang lebih detail lagi tentang perusahaan mereka. Nah, baru setelah itu nanti ke tahapan yang selanjutnya. Nah, tahapan yang selanjutnya itu apa? Apa aja sih tahapan yang harus kita lalui untuk bisa mendapatkan kerja di Jepang? Nah, pada dasarnya itu sama aja dengan di Indonesia ya untuk tahapannya. Jadi itu nanti akan ada seleksi berkas. Jadi kita akan disuruh untuk isi kurikulum vitae. Jadi kita bikin resume gitu, kita bikin kurikulum vitae untuk promosiin diri kita. Jadi kalau dalam bahasa Jepangnya itu rireksho, so ada formatnya dan ini pastinya dalam bahasa Jepang. Terus kemudian setelah itu nanti seleksi berkas. Setelah seleksi berkas itu nanti akan ada wawancara pertama. Wawancara pertama ini tergantung perusahaannya bisa berbeda-beda, tapi ada yang mereka mengadakan interviewnya itu dalam grup. Jadi grup interview, ada juga yang langsung pribadi di wawancara pertama. Nah, setelah itu biasanya ada SPI test atau tes kepribadian ya. Jadi kayak tes skill kepribadian, ada juga yang tes tertulis juga ada. Jadi tergantung perusahaannya. Jadi ada yang mereka mengadakan tes tertulis, ada juga yang by komputer aja. Jadi bisa online. Kalau kita lulus, itu selanjutnya ke interview yang kedua, wawancara kedua. Nah, ini juga sama tergantung perusahaan yang kalian ikuti. Jadi ada yang interviewnya itu cuma 2, ada juga yang 3-4 kali. Tapi kalau yang cuma 1 kali kayaknya nggak ada deh. Nah, yang ada itu rata-rata itu 2 kali atau 3 kali kalau menurutku ya. Nah, untuk case-nya aku dulu itu aku cuma 2 kali kalau nggak salah. Interview yang terakhir itu yang bisa yang ketiga atau yang keempat itu biasanya katanya cuma untuk mastiin tentang hal-hal pribadi kita. Jadi kalau kita udah sampai ke tahap akhir itu bisa dikatakan ya kita bisa keterima lah. Tapi bukan berarti 100% ya. Jadi kemungkinan untuk kita nggak diterima itu tetap ada. Jadi aku ada juga ada pengalaman. Aku udah sampai interview terakhir di salah satu manufacturer alat berat ya. Itu merek yang terkenal banget di Jepang. Aku udah masuk ke interview terakhir, tapi aku nggak lolos di situ. Itu salah satu pengalaman yang cukup shock bagi aku, cukup mengejutkan juga bagi aku itu. Nah, selanjutnya kalau kalian lulus interview terakhirnya itu, nanti bakalan ada waktunya ya. Jadi emang waktunya itu lama ya untuk cari kerja di Jepang itu. Jadi dari tes tertulis ke interview itu juga 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi kalian harus nunggu. Terus begitu juga dengan tes tertulis atau tes komputer itu juga 1-2 minggu. Terus kemudian untuk interview selanjutnya juga sekitar 2 minggu, 3 minggu, hampir 1 bulan. Sampai dengan tes terakhir. Jadi itu bisa aja makan waktu sampai 3 bulan. 3 bulan lebih untuk satu perusahaan aja ya. Untuk satu perusahaan dari tahap awal sampai tahap akhir. Memang makan waktu. Nah, setelah kalian lulus semua, itu nanti kalian akan dapat kabar dari email ataupun dari telepon langsung dari bagian HR-nya. Nanti kalian ditelepon terus bilang kalau kalian dapat naite atau naite. Jadi itu kayak semacam surat tawaran tidak resmi dari mereka. Jadi tawaran kalau apakah kita ingin gabung dengan perusahaan mereka atau enggak gitu. Nah, biasanya untuk case mahasiswa Jepang itu mereka bakalan nerima naite itu minimal 2 atau 3 sebagai pilihan mereka. Nah, jadi mereka tetap bakalan terus cari pekerjaan yang lain walaupun mereka udah nerima naite. Nanti di akhirnya itu nanti kita yang milih.
Jadi setelah kita dapat offer, kita dapat tawaran 2 atau 3 perusahaan, nanti kita pilih perusahaan mana yang benar-benar kita pengen join, yang pengen kita gabung gitu ya. Nah, setelah kita terima NIT itu, nanti kita misalnya kabarin mereka ya, by phone atau juga email. Kita bilang kita mau join dengan perusahaan dengan mereka, terus kita ingin berkontribusi untuk perusahaan mereka. Nah, setelah itu nanti kita akan dikabarin lagi sama mereka tentang tahapan-tahapan yang selanjutnya. Nah, biasanya itu kita bakalan diminta untuk nyerahin berkas-berkas ya, berkas-berkas yaitu ya ijazah segala macem yang untuk registrasi di perusahaan mereka lah, kayak gitu. Nah, kemudian karena memang masuk ke perusahaannya itu, mulai kerjanya itu ada periodenya. Jadi kalau di Jepang itu ada periodenya. Periode masuk perusahaan itu mulai kerja untuk pertama kali itu adalah 1 April. Jadi seperti juga untuk sekolah atau perkuliahan di Jepang itu semuanya mulai 1 April. Jadi tahun ajaran baru, terus juga awal kerja itu 1 April. Jadi seandainya tadi kan aku bilang kan mahasiswa tahun keempat, itu berarti dari bulan April juga sama. Bulan April di tahun sebelumnya itu mulai cari kerja. Misalnya ya 6 bulan itu keterima, berarti kita harus nunggu lagi 6 bulan. Nah, tapi kan untuk case yang pertama tadi yang kuliah di Jepang untuk S1 itu kan mereka masih mahasiswa nih. Jadi pas mereka lulus, biasanya kelulusan itu tuh bulan Maret. Bulan Maret itu mereka bisa langsung kerja bulan depannya. Jadi nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Nah, tapi kalau untuk case-nya aku, jadi memang aku cuma sekolah bahasa Jepang itu 1 tahun. Jadi aku sebenarnya harus nunggu untuk masuk ke perusahaan aku yang sekarang, karena memang aku dulu itu cari kerjanya itu ketika aku udah lulus dari sekolah bahasa Jepang. Jadi aku baru cari kerja, jadi status aku tuh udah bukan mahasiswa, tapi aku masih punya visa mahasiswa waktu itu. Ya, jadi aku cari kerja, terus kemudian setelah keterima itu aku pulang ke Indonesia dulu sambil menunggu masuk perusahaan waktu itu ya. Nah guys, kurang lebihnya seperti itu untuk syarat untuk kita bisa cari kerja di Jepang, terus juga tahapan-tahapannya, apa aja yang harus kita persiapkan, apa aja yang harus kita lalui untuk bisa dapat kerja di Jepang sebagai ekspatriat ya di sini ya, untuk bisa kerja office. Jadi di sini yang penting itu ya, poinnya atau tips dari aku itu kalian harus tahu skill kalian itu apa guys. Terus kalian harus persiapkan skill bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Ini menurut aku yang dua poin yang sangat penting untuk kalian. Nah, kemudian baru ditambah skill kalian sekolah S1. Nah, akan lebih baik lagi jika kalian punya skill di bidang sains ya, misalnya kalian engineer atau teknik mesin atau teknik elektro, teknik apa aja, itu akan lebih bagus lagi. Nah, kalau kalian yang sosial itu nggak apa-apa, misalnya kalian jurusan politik atau musim kalian ekonomi, itu juga bagus juga, asal kalian bisa bahasa Jepang sama bahasa Inggris tadi, kalian tetap akan punya peluang untuk bisa kerja di Jepang. Pokoknya terus semangat aja dan jangan pernah menyerah, coba terus selama kalian berusaha. Terus kalian bertawakal, kalian berdoa, pasti akan ada jalan. Pokoknya jangan pernah menyerah. Semangat belajar bahasa Jepang ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi bagi kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen aja di sini. Atau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih dalam lagi, bisa kalian follow aja Instagramku ya. Follow Instagram, nanti bisa kirimin DM aja ke aku. Kalau mau nanya-nanya, nanti akan aku jawab sebisa aku aja ya. Oke, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita. Bye bye.